Halo sahabat YouTube semua, Assalamualaikum. Nah sahabat ya, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana sih cara mengganti meja mesin jahit yang sudah melengkung seperti punya saya ini sahabat ya. Jadi akan mengganti saya ini dengan yang baru sahabat ya. Nah ini saya sudah membeli ya untuk mejanya ini. Dan untuk meja mesin jahit ini sahabat ya, harganya bervariatif. Kalau saya ini membeli dengan harga 200 ribuan sahabat ya. Nah untuk bagian mesin jahit besar ini dan mesin boring ini, ukuran mejanya itu sama sahabat ya. Jadi ukuran mejanya sama, cuman dudukannya saja yang berbeda sahabat ya. Jadi untuk pelepasannya, cara pemasangannya sama saja sahabat ya, karena sama-sama mesin besar sahabat ya, untuk dinamo mesin besar ini. Nah hal yang pertama sahabat ya, yang harus dilakukan adalah, jadi sahabat semuanya harus membuka panbel dulu ini sahabat ya. Jadi panbel ini dibuka dulu yang menopang ke polinya, dan selanjutnya adalah melepas bagian penyangga benangnya ya, dilepas. Dan tahap selanjutnya adalah membuka gulungan palet benang ini, dan selanjutnya adalah menurunkan mesinnya sahabat ya. Baik sahabat ya, untuk cara melepas ataupun membongkar dan pemasangannya simak videonya sahabat ya. Nah yang pertama tentu saja ya, kita langsung saja ini eksekusi setelah membuka panbelnya. Jadi di sini sahabat semuanya harus membuka bagian penopang benangnya ini dengan menggunakan kunci pas, bisa juga menggunakan kunci Inggris ya sahabat ya. Di sini saya menggunakan kunci Inggris. Nah ini seperti ini sahabat ya, jadi udah terlepas. Dan tahap selanjutnya adalah sahabat ya, membuka palet ataupun penggulung benangnya ini. Ini mesin meja saya ini sahabat ya, udah parah banget ini, harus minta diganti memang betul, sampai penggulungan ini sudah tidak memutar lagi ya, saking sudah parahnya ini sahabat ya. Karena saya mau beli ini belum punya budget sahabat ya. Nah selanjutnya adalah, kalau sudah semuanya ini, silakan sahabat turunkan saja mesin ini sahabatnya. Nah seperti ini bagian bawahnya. Ini udah parah banget sahabat ya, meja saya ini sampai sudah melengkung seperti ini. Masih tapi paksakan dioperasikan sahabat ya. Nah ini untuk bagian minyaknya ini sahabat ya, jangan dibuang, ini bisa didaur ulang ataupun dipakai kembali dengan cara ditumpahkan ke tempat penampungan sementara, dan nanti ditambahkan dengan minyak yang baru sahabat ya. Nah tahap selanjutnya sahabat ya, silakan dibalik saja meja ini. Jadi posisinya dibalikkan saja supaya nanti untuk pelepasan bagian meja ini mudah, dan juga untuk pelepasan bagian dinamonya ini menjadi mudah sahabat ya. Nah setelah posisi seperti ini sahabat ya, silakan dibuka saja ini baut ataupun mur yang ada di dinamo ini, silakan dibuka saja. Karena ini nanti dinamo ini bakal dipindahkan ke meja yang baru sahabat ya. Nah ini sahabat ya, jadi sudah pelepasan setelah dinamonya sahabat semuanya lepas. Dan sekarang silakan dibuka saja untuk besinya juga sahabat ya. Jadi untuk kaki-kaki mejanya, saya ini menggunakan dicongkel saja sahabat ya, karena menggunakan skrup yang sudah rapuh di mejanya ini. Jadi sudah tinggal dicongkel, sudah lepas sahabat ya. Ini meja saya udah parah banget sahabat ya, sampai udah seperti ini, saking lamanya ini sahabat ya. Ini sekitar meja ini saya mampu bertahan itu sekitar 8 tahun sahabat ya, kurang lebihnya ini. Nah tahap selanjutnya ya sahabat ya, sebelum pemasangan dinamo ataupun kaki-kaki di bagian meja mesin ini, sahabat semuanya harus mengasih alas ataupun bawahan ini telapak ya untuk di lantainya, supaya jangan rusak sahabat ya meja ini. Berhubung ini lantai saya ini pembangunannya belum selesai sahabat ya, dari tahap masih renovasi ini bagian rumahnya ini. Jadi saya melemekinnya ataupun mengasih alas mejanya ini dengan menggunakan kasur lantai sahabat ya. Nah sahabat ya, jadi sahabat semuanya bisa memberi alas bawah lantai ini sahabat ya. Kalau alas bawahnya ini tidak kasar seperti punya saya ini kan masih kasar sahabat ya, semuanya masih kasar, jadi lantainya ini masih kasarnya, sebaiknya dikasih alas ya sahabat ya. Di sini saya menggunakan kasur lantai sahabat ya.
supaya jangan di meja ini terjadi cacat sahabat ya. Soalnya sayang banget nih kalau terjadi cacat itu. Kalau terjadi cacat nantinya ya seperti tidak baru lagi sahabat ya. Nah kemudian tahap selanjutnya adalah mengukur ya ataupun memasang untuk kaki dari meja mesin ini ya sahabat ya. Jadi kakinya dipasang seperti ini. Sebelum ke tahap selanjutnya, silakan saja dipaskan seperti yang saya contohkan di sini. Sahabat bisa meniru ya sahabat ya, caranya posisinya seperti ini. Dan silakan ukurkan dulu dinamonya ini supaya nanti setelah kaki meja ini terpasang ya dengan baut skrup, tentunya tidak harus merubah lagi. Dan ini posisinya harus dipaskan sahabat ya untuk bagian di pulinya di mesin jahit ini. Nah jadi posisikan seperti ini sahabat ya dinamo ini. Jadi pulinya itu pas ada di coakan ataupun lubang di bagian pandel ini sahabat ya. Jadi jangan sampai posisinya itu pas di tengah, jadi jangan sampai ini tidak pas. Nah setelah ukurannya ini pas ya, dibaut saja kaki meja ini di papan mesin ini sahabat ya, papan mesin jahit ini. Dari awalnya memang sudah ada baut untuk skrup ini sahabat ya, silakan saja dikencangkan. Nah tahap selanjutnya sahabat ya, berhubung meja ini belum ada lubang untuk baut bagian dinamo ini, saya akan menggebornya dahulu sahabat ya. Jadi posisinya ditandai saja dengan spidol seperti ini. Dan saya akan bor dulu ini ya, jadi 3 lubang untuk bagian baut dinamo ini. Ini terkadang sahabat ya, kalau sahabat semuanya membeli ini sudah ada lubangnya. Kalau bisa ya mencari yang sudah ada lubangnya sahabat ya, supaya tidak repot untuk melubangi seperti saya ini. Berhubung saya ini membeli sudah memilih-milih tidak ada lubangnya sahabat ya, jadi kepaksa ini saya melubangi manual ya, dilubangi sendiri seperti ini. Nah tahap selanjutnya silakan masukkan bautnya ini ya, ketiga baut ini dimasukkan sahabat ya untuk pemasangan dinamonya. Dan dipaskan sahabat ya untuk bagian dinamonya ini di bagian coakan lubang ini untuk bagian panelnya, jadi harus pas persisi sahabat ya. Ini jangan terlalu kencang dulu sahabat ya dinamo ini, soalnya nanti kalau posisinya sudah dibalik kembali seperti semula, ini nanti mengukur bagian panelnya ini supaya jangan bergesekan antara panel ini, antara sisi papan mesin jahit ini dengan sisi papan sebelah kanan kirinya sahabat ya. Dan rapikan, pasangkan kembali stop kontaknya. Nah setelah kabel-kabelnya dirapikan, silahkan dibalik sahabat ya seperti ini. Nah ini sudah jadi sahabat ya, dan silahkan pasangkan kembali untuk tempat minyaknya ini sahabat ya. Tahap selanjutnya sahabat ya, silakan pasangkan mesin ya. Nah mesin ini dipasangkan, dan tahap selanjutnya panelnya silakan dipasangkan kembali. Dan untuk setelannya ini sahabat ya, setelan panel ini nanti bisa dikira-kira saja sahabat ya, nanti bisa diatur di bagian baut dinamonya sahabat ya. Tahap selanjutnya adalah ini pemasangan di bagian palet ini, penggulung benang ini sahabat ya. Silakan sahabat semuanya bisa menggunakan skrup ataupun paku ya. Berhubung saya di sini tidak ada skrupnya sahabat ya, menggunakan paku saja yang sama saja sahabat ya. Yang penting ini posisinya harus pas di bagian panel sahabat ya, di tengah-tengah, supaya nanti dalam tahap pemutarannya silahkan diukur dulu. Nah itulah sahabat ya cara pemasangan meja di mesin jahit ini. Jadi sahabat semuanya bisa memasang sendiri sahabat ya, bila mana nanti meja mesin jahit ataupun mesin bodel sudah harus layak diganti sahabat ya. Baik sahabat ya, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Semoga saja video ini ada manfaatnya sahabat ya.
Jika video ini ada manfaatnya, silakan di subscribe sahabat ya, dan di like. Kemudian silakan kalaupun ada pertanyaan di kolom komentar sudah tersedia sahabat ya. Baik sahabat semuanya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.